disiplin, kita dapat belajar dari kesalahan. Iya. Semangat menjalani hidup yang singkat, jangan gagal mengira dan terus fokus untuk mengejar cita-cita. Pelajaran hari kemarin masih. Apa pelajaran kita? Oke, tentang makhluk hidup dan cara habitat. Nah, Miss Julian punya permainan nih sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini. Kita mau mendahulunya dengan berdoa dulu. Setelah berdoa, Miss Julian punya permainan yang sangat keren supaya melatih fokus kita untuk kita semangat. Silakan memimpin kita dalam doa hari ini. Kita berdoa. Tuhan, hari ini kami boleh berkumpul dengan kami. Pembelajaran Tuhan, hari ini kami akan memulai pembelajaran kami. Tuhan, kau berkati supaya kami dapat belajar dengan baik. Tuhan, kau berkati injilan yang mengajar dan kami yang diajari. Biarlah kami dapat menangkap pelajaran ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sinara dan Jenny. Hari ini nggak masuk karena sakit terlawan supaya mereka dihayati. Dengarkan peraturan yang Miss Julian sampaikan. Jadi perhatikan permainan kita adalah seven boom. Setiap ada kata tujuh dan kelipatan tujuh tidak boleh menyebut tapi hanya gabungan tangan. Silakan mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 15. Lanjut barisan yang kecil mulai dari Queen. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, Oke. Selamat keluar. Itu lagi. Satu kali lagi. Kita mulai siapa yang menang. Mulai dari Ebi. 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Salah. Oke, silakan duduk. Kalian di fokusnya ke depan, melatih fokus supaya kalian tidak bosan dalam pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, sesuai dengan kesepakatan kita di hari ini, kita akan belajar tentang hari semua bahwa pembelajaran hari ini Miss Julian sertakan dengan video. Anak-anak boleh fokus memperhatikan video yang Miss Julian setar. Setelah itu ada kelompok yang anak-anak harus bentuk untuk mengerjakan bekerja dalam bentuk diskusi yang sudah Miss Julian siapkan. Untuk itu, Miss berharap kalian fokus menyimak video dari pembelajaran tersebut supaya pada saat kelompok kalian sudah bisa mengerti dan mengerjakan video pembelajaran tersebut dengan baik. Silakan yang boleh disimak. Ini berkaitan dengan adaptasi pada hewan, morfologi, fisiologi atau tingkah laku pada hewan tersebut. Bisa disimak ya. Sebelum lanjut, sistem adaptasi pada hewan. Kelangsungan hidup organisme dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu adaptasi, seleksi alam, serta perkembangbiakan. Dengan beradaptasi, makhluk hidup yang mampu bertahan akan bisa melangsungkan hidupnya, sedangkan yang tidak mampu bertahan akan punah. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Berdasarkan bentuknya, adaptasi diklasifikasikan menjadi 3, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Contoh adaptasi morfologi pada hewan yaitu bebek memiliki selamuk pada kakinya karena dia mencari makan di tempat yang berair. Burung
Sebelumnya, burung pipit memiliki bentuk paruh pendek dan kuat yang digunakan untuk mengikat dahan atau ranting pohon. Sedangkan burung elang memiliki paruh yang agak melengkung ke bawah. Tangganya berbeda-beda, contohnya kupu-kupu yang memiliki mulut menghisap yang bentuknya panjang seperti belalai, sehingga kupu-kupu bisa menghisap nektar yang ada pada mamalia yang hidup di air laut, misalnya lumba-lumba dan paus, sering muncul ke permukaan air untuk mengambil oksigen di udara karena alat pernapasannya berupa paru-paru yang tidak dapat mengikat oksigen yang terlarut dalam air. Pada musim dingin, banyak hewan yang berdarah panas membutuhkan energi tumbuhan untuk menjaga suhu tubuhnya. Perhatikan, adaptasi terbagi atas apa saja? Morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Di sini yang Miss jelaskan bahwa secara khusus adaptasi tingkah laku. Jadi adaptasi tingkah laku itu yang pernah Miss sudah singgung ya, ada apa? Mimikri, autonomi, dan kamuflase. Kalau kamuflase itu adalah jenis adaptasi di mana hewan tersebut dia tinggal sama dengan warna kulitnya. Misalnya apa? Beruang warnanya kuning, otomatis dia lebih senang tinggal di semak-semak yang warnanya sesuai dengan warna kulitnya, supaya apa? Bisa menjaga diri dari musuh. Tetapi di sini juga ada mimikri. Ada yang tahu nggak mimikri itu adaptasi apa? Mimikri mengubah warna kulit sesuai dengan lingkungan yang dia tinggal. Misalnya apa dalam mimikri? Bunglon kalau pergi ke kayu yang warnanya hijau, dia mengubah warna kulitnya menjadi hijau. Kalau dia menghinggapi pohon yang warnanya coklat, berarti dia akan mengubah kulitnya menjadi warna coklat. Jadi ada perbedaan antara mimikri dan kamuflase. Kalau mimikri itu memang sesuai dengan tempat tinggalnya, sesuai dengan ciri khasnya. Tapi kalau kamuflase itu hanya dia menghinggapi habitat atau tempat yang sesuai dengan warna kulitnya. Jadi ingat, dia tidak bisa mengubah warna kulitnya, tapi dia menyesuaikan diri dengan habitat atau tempat di mana dia tinggal. Kalau autonomi ini adalah jenis hewan yang dapat melindungi diri dari musuh dengan cara apa? Memutuskan ekornya. Contohnya cicak, apalagi laba, ikan, kepiting, dan lain sebagainya. Nah, itu berkaitan dengan jenis adaptasi secara tingkah laku. Kalian ingat nggak kira-kira di sekitar sekolah atau di lingkungan rumah yang kalian sering jumpai nih? Jenis hewan apa saja yang kalian jumpai? Terus yang kamu jumpai nih, jenis hewan apa saja sih yang kamu jumpai di sekolah? Di sekolah atau di lingkungan sekolah? Kucing, kadal. Jenis-jenis hewan yang kalian jumpai di lingkungan sekitar kira-kira memiliki adaptasi yang sama nggak? Tidak. Sama nggak? Tidak. Ikan mempunyai adaptasi sama nggak dengan kadal? Tidak. Kadal mempunyai adaptasi sama nggak dengan kelinci? Tidak. Baik yang ada di laut, darat maupun di udara memiliki adaptasi. Kalian mengerti atau bagaimana kalian sudah menyimak video pembelajaran yang tadi sudah disampaikan, ataupun yang kalian lihat dari lingkungan sekitar baik di sekolah maupun di rumah. Untuk itu Miss akan membentuk kalian dalam 3 kelompok. Kalian akan
Mimikri dapat mengubah apa yang sendiri gitu. Kalau kamu masih menyelesaikan gitu ya, namanya udah sendiri berarti ya berarti mimikri yang gimana sih? Hasil kerjasama kami yang bertema adaptasi. Pertanyaan pertama, apa yang perbedaan dari adaptasi mimikri dan kamuflase? Mimikri adalah cara adaptasi tingkah laku hewan dengan cara mengubah warna kulitnya sesuai tempat yang diingati. Kamuflase adalah cara adaptasi tingkah laku hewan dengan cara menyesuaikan warna kulitnya dengan lingkungannya. Nomor 2, tuliskan 3 contoh hewan di lingkungan sekitarmu. Kesimpulan dari diskusi kami bahwa hewan memiliki cara adaptasi yang berbeda dengan lingkungan sekitarnya. Dan cara adaptasi hewan memiliki menjadi beda, yaitu morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Terima kasih. Silakan. Shalom. Selamat siang semuanya. Shalom. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami. Pertanyaan 1. Apa perbedaan dari adaptasi mimikri dan kamuflase? Mimikri beradaptasi dengan cara mengubah warna kulit sesuai dengan lingkungan sekitar. Kamuflase beradaptasi dengan cara tinggal di tempat yang sesuai dengan warna kulitnya. Pertanyaan nomor 2. Tuliskan 3 contoh hewan di lingkungan sekitarmu dan bagaimana cara beradaptasi. Jawaban. Ayam dengan cara membentuk ketinggal dan menyesuaikan dengan tubuhnya. Bebek dengan cara merendam diri di air untuk menyesuaikan suhu tubuhnya, dan semut dengan cara meroboh tempat hidupnya. Nomor 3, pertanyaan. Ketika kamu melihat video adaptasi hewan, tuliskan dan jelaskan adaptasi apa saja yang dapat dilakukan oleh makhluk hidup hewan supaya menjaga habitatnya dan dapat melindungi diri dari musuh. Jawaban. Morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Kesimpulan diskusi kami, hewan memiliki banyak cara agar dapat beradaptasi dengan lingkungannya masing-masing. Dan juga untuk menjaga habitatnya, melindungi diri dari musuh, dan supaya dapat bertahan hidup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kami maafkan. Terima kasih. Hari ini kita akan mempresentasikan satu diskusi juga soal adaptasi. Apa yang perbedaan dari adaptasi mimikri dan kamuflase? Merupakan adaptasi yang mengubah warna kulitnya sesuai lingkungan sekitar. Sedangkan kamuflase adalah adaptasi di mana hewan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Nomor 2, tuliskan 3 contoh hewan di lingkungan sekitarmu dan bagaimana cara beradaptasi. Nomor 1, semut yang morfologi dengan antenanya dia dapat menyentuh, membau, dan merasakan pada sekitarnya. Nomor 2, burung hantu atau fisiologi dengan dengan penglihatan matanya saja dia dapat melihat pada malam hari. Nomor 3, harimau morfologi dengan taringnya. Dengan taringnya dia dapat
Adaptasi apa saja yang dapat dilakukan oleh makhluk hidup atau hewan supaya menjaga habitatnya dan dapat melindungi diri dari musuh. 1. Morfologi. Hewan yang beradaptasi menggunakan bagian tubuh luar. 2. Fisiologi. Hewan yang beradaptasi menggunakan organ dalamnya. 3. Tingkah laku. Tingkah laku terbagi menjadi 3, yaitu autotomi, mimikri, dan kamuflase. Autotomi adalah di mana suatu makhluk hidup jika merasa terancam oleh penghuninya, maka dia akan secara langsung memusnahkan salah satu organ atau bagian tubuhnya. Mimikri yaitu adalah mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungan sekitar. Dan kamuflase di mana suatu makhluk beradaptasi melalui warna kulitnya. Dan kesimpulan diskusi tadi kalian sudah presentasikan di depan dengan kalian menganggap bahwa kalian sudah bisa membedakan ya masing-masing hewan dengan cara adaptasinya, baik hewan yang ada di laut, hewan yang ada di darat maupun hewan yang ada di udara memiliki ada pelajaran nilai yang sudah didapat itu memang bukan langsung merasa puas ya, tapi itu supaya kamu tetap mengembangkan diri, belajar, lihat video-video pembelajaran. Jadi apa yang disampaikan itu jangan merasa cukup, tapi memperlengkapi diri lagi dengan apa, misalnya di buku pembelajaran yang ada. Kalau misalnya kamu nonton TikTok ya yang tahulah pelajarannya. Sekian bisa merasa pembelajaran kita pada siang hari ini cukup ya dengan kita sudah mempelajari, anak-anak sudah berdiskusi dan mempresentasikan. Berharap tetap belajar di rumah ya, jadi belajar di rumah jangan merasa puas dengan belajar di sekolah dengan presentasi kalian dapatkan ya. Belajar terus, tingkatkan diri, punya motivasi yang benar dalam belajar supaya tetap semangat. Jangan merasa puas walaupun dapat nilai 90 nih, jadi udah merasa puas ya. Dengan demikian, Miss Julian akan mengakhiri kelas pada siang hari ini dengan boleh kita memberikan satu kalimat. Miss Julian punya kata-kata motivasi nih. Coba semua angkat tangannya. Angkat tangannya. Sukses ada di tanganku. Untuk itu kita harus semangat belajar, berdoa, bekerja keras. See you, sampai ketemu di pembelajaran hari besok. Silakan Stephen menuntut kita dalam pembelajaran kita di siang hari ini. Silakan Steve. akan meningkatkan kualitas